Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Ini saya mau ganti oli ya, mau ngetap oli. Jadi ini emang udah waktunya ganti ya. Jadi ini saya ya, pertama siapin dulu ini ya, tempat pembuangan olinya nih, tempat pandunya ya. Terus nanti kita buka ya, itu kan baunya pakai kunci 17 ya. Saran saya untuk teman-teman sopir udah tahu ya, jadi cara mengganti olinya ya. Nah, yang penting di sini waktunya ya, ini penting banget. Jadi ya untuk ini khususnya supir ya, untuk teman-teman supir, apabila ya ini olinya udah melewatin 5.000 kilo itu sebaiknya diganti ya, jangan sering kelewat. Ini sayang nanti mesinnya ya, apalagi ya untuk kendaraan ya yang sering lewat jalur macet. Kalau lewat jalur macet seperti di kota-kota besar kan pastinya mobil berhenti, tapi kan mesin hidup terus. Nah, kalau berhenti otomatis kan kilometer nggak jalan, tapi sirkulasi oli jalan terus, otomatis pasti pengaruh sama pelumasan oli ya. Jadi sebaiknya untuk teman-teman ya, apabila oli Anda ya udah melewatin 5.000, itu sebaiknya diganti ya. Untuk oli mesin pakainya ini ya, pakai yang SAE 40 ya, jangan sampai kebalik. Jadi untuk oli mesin SAE nya 40 ya. Untuk oli transmisi SAE nya 90, dan untuk oli gardan itu 140. Jadi jangan sampai ketuker ya. Jadi untuk oli mesin lebih encer. Terus untuk filternya ini saya ganti juga ya. Videonya ada ya, cara ganti oli ngetapnya, cara ganti filternya nih. Ini tadi supirnya baru beli nih ya, masih baru. Ini ya untuk saringan oli atau filter oli, sebaiknya kalau kilometer udah melewatin 10.000 itu diganti, jangan sampai sering terlambat. Ini penting banget, ini kan buat saringan oli. Nanti kalau terjadi sumbatan malah bahaya untuk mesinnya ya. Jadi untuk teman-teman ya, misalkan ya setiap ganti oli terus ganti filter oli itu lebih bagus. Paling enggak ya, kalau misalkan biar nggak terlalu boros, intinya setiap 10.000 itu diganti. Jadi itu penting banget. Sayang nanti kalau misalkan sering kelewat, nanti banyak sumbatan, nanti ngaruh ya di sirkulasi olinya ya. Otomatis nanti juga kalau emang ini sering kotor, nanti pengaruh sama pompa olinya. Jadi sebaiknya untuk teman-teman supir ya, barangkali nanti kalau misalkan pas tetap oli sambil dilihat, nah ini waktu penggantian filter olinya itu kapan. Jadi jangan sampai terlewatkan. Dari setiap 10.000 km itu diganti ya. Kalau misalkan mau setiap ganti oli diganti lebih bagus, tapi kayaknya terlalu boros ya. Tapi kalau untuk performance din malah lebih bagus ya, setiap 5.000 ganti oli sama filter olinya ya. Jadi untuk teman-teman supir ya, oh ya, jadi kalau udah melewatin 5.000 untuk oli mesin diganti. Dan ini untuk saringan oli ya, saringan solar nih, ini juga saya mau ganti ya. Ini yang atas, yang kemarin kan udah diganti yang bawah ya, baru sekitar 3 hari lah. Nah, diganti yang bawah, tadi kayaknya masih baru, tadi nggak perlu diganti, kecuali udah melewatin 20.000 itu diganti. Ini yang atas nih ya. Ini kalau untuk saringan solar atau bahan bakar, kalau kilometernya udah melewatin 20.000 itu diganti. Nanti kalau misalkan sering terlambat atau banyak kotoran, nanti ngaruh di tenaga mesin, pasti berkurang. Mesin juga ngap ya, kayak nggak ada tenaganya. Itu kalau misalkan saringannya terlalu kotor ya. Untuk saringan bahan bakar atau filter solar itu setiap 20.000 ya diganti. Untuk saringan olinya atau filter oli setiap 10.000, dan untuk oli mesin itu setiap 5.000 itu ya, itu menurut panduannya tadi. Tapi ini bukan patokan ya, kalau misalkan ya sering lewat jalur macet itu juga sering diperhatikan ya, soalnya kan otomatis mesin jalan
kilometer nggak jalan ya, jadi jangan sering lewat ya untuk oli mesinnya, ini penting banget. Terus ya nanti ya untuk pasang filter solarnya nih ya, ini jangan pakai ini ya, jangan pakai kunci rantai. Saya biasa pakai ini, pakai apa tuh, tali kipas nih. Ini banyak banget tali kipas, ini bisa digunakan. Ini bekas semua nih ya. Videonya ada ya cara mengganti saringan solar pakai ini ya. Soalnya kalau ini bahaya, takutnya apa? Takutnya nanti kita nggak bisa kira-kira ya. Kalau untuk orang-orang bengkel nggak apa-apa, kan tidak udah pada tahu ya. Tapi kalau untuk teman-teman supir barangkali nggak tahu kira-kiranya, jangan pakai ini. Nanti malah ini bisa meletot ya, nanti bisa pecah nanti pas kecepatan tinggi. Soalnya untuk solar kan tekanannya tinggi ya, jadi jangan pakai ini ya. Mending pakai kunci kalep ya, atau pakai ini nggak apa-apa. Kecuali untuk ini ya, untuk filter oli kan kadang-kadang berat, pakai ini nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu kenceng, nanti takutnya meletot ya. Jadi ya nanti ya waktu penggantiannya udah ada videonya ya, cara menggantinya udah ada. Jadi pakai kunci rantai untuk filter olinya, kalau enggak pakai kunci kalep ya, itu yang pakai kayak sabuk itu ya, kunci sabuk namanya ya. Untuk filter solar tuh jangan pakai ini, jangan pakai ini, bahaya ini. Takutnya nggak tahu kira-kira nanti malah meletot, pecah, jebol nih yang bawah. Biasanya pakai ini aja nih, bekasan ini. Kalau masanya pakai tangan aja nggak apa-apa, kuat. Tapi kalau pas ngelepas terkadang agak berat, pakai aja tali kipas ini biar lebih aman. Terus ya nanti ya untuk penggantian oli gardan ya, itu setiap 20.000 lah. Untuk oli transmisi atau oli persneleng sama 20.000 ya. Saya ulang ya biar lebih jelas ya. Untuk oli mesin sebaiknya setiap 5.000 km diganti. Untuk oli transmisi 20.000. Untuk oli gardan sama ya 20.000. Dan untuk saringan oli atau filter oli itu sebaiknya 10.000. Setiap kilometer 10.000 diganti. Kalau mau ganti setiap ganti oli, ganti filter oli nggak apa-apa, lebih bagus. Dan untuk saringan bahan bakar ya atau filter solar tuh setiap 20.000. Dan untuk filter udara atau saringan udara tuh jangan pakai patokan kilometer ya. Terkadang ini kadang-kadang ya udah lama tapi posisi masih bagus, kadang masih kelihatan kuning ya. Tapi kalau udah kelihatan lembek hitam juga ganti aja. Lihat lihat di fisiknya ya. Kalau untuk filter udara lihat di fisiknya. Nah, terus ya nanti untuk oli persneleng misalkan ya pas ngetap banyak gram itu sebaiknya dibongkar aja ya. Kan kadang-kadang untuk oli transmisi kan harusnya warnanya bagus terus kayak oli baru, kecuali oli mesin sama oli gardan pasti hitam. Untuk oli transmisi harusnya warnanya masih jernih bagus. Kalau udah banyak keruh, banyak gram, itu berarti ada kerusakan. Nah ini ya, ini kan isinya kompanya ini kan 10 liter ya, itu jangan diisi semua. Kalau misalkan ganti saringan oli, ini kan kapasitas mesin 8 liter, kasih 9 aja. Ini kan agak gede ya filternya, kasih 9 liter. Tapi kalau nggak ganti filter oli cukup 8 liter. Jangan kebanyakan, nanti ngap, tenaga juga kurang ya. Nah, terima kasih, ini segala sharing aja. Nah, untuk videonya udah banyak ya saya bikin. Ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.